Malam itu hujan turun deras, petir sesekali menyambar, menerangi langit yang kelam di atas rumah tua peninggalan kakek dari pihak ibu. Rumah itu terletak di pinggiran kota, dikelilingi pohon-pohon tinggi dan semak belukar yang tak terurus. Nita, gadis berusia 17 tahun, baru saja pindah ke rumah itu bersama ibunya setelah ayahnya meninggal dunia dalam kecelakaan tragis. Hari pertama di rumah itu terasa aneh. Dindingnya dipenuhi lukisan tua, sebagian besar potret wajah orang-orang yang sudah meninggal. Di salah satu kamar, Nita menemukan sebuah cermin besar berdiri sendiri di pojok ruangan, diselimuti kain putih yang lusuh. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dari cermin itu. Namun ibunya hanya berkata bahwa itu warisan dari nenek yang sudah lama meninggal. Pada malam ketiga, Nita tak bisa tidur. Angin bertiup kencang, membuat daun jendela berderit pelan. Ketika ia membuka mata, ia melihat kain penutup cermin di kamarnya sudah terlepas, entah sejak kapan. Cerminnya memantulkan bayangan ruangan, namun ada satu hal yang tidak cocok. Di dalam cermin, ada sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan rambutnya menutupi sebagian besar wajah. Nita menoleh ke belakang kosong. Namun saat ia kembali menatap cermin, sosok itu masih ada. Kali ini lebih dekat, seperti sedang berjalan pelan ke arahnya. Nita spontan melemparkan bantal ke arah cermin dan berlari keluar kamar, menjerit memanggil ibunya. Tapi saat ibunya datang dan menyalakan lampu, tidak ada yang aneh. Cermin itu hanya menampilkan bayangan biasa. Ibunya mengira Nita hanya terlalu lelah atau mungkin stres karena pindah rumah dan kehilangan ayahnya. Namun malam-malam berikutnya, gangguan semakin sering terjadi. Lampu kamar tiba-tiba padam setiap pukul 2 dini hari. Cermin itu kembali terbuka tanpa sebab. Bahkan, Nita mulai bermimpi hal yang sama berulang kali. Ia terjebak di dalam cermin, berteriak minta tolong. Sementara sosok perempuan itu tersenyum di luar, menggantikan posisinya di dunia nyata. Yang paling menyeramkan, suatu malam Nita menemukan secari kertas tua tersembunyi di belakang cermin. Tulisan tangan yang samar menuliskan pesan. Siapapun yang menatap matanya lewat cermin akan ditukar jiwanya. Nita tak mengerti apa maksud pesan itu. Sampai ia menyadari satu hal, semakin sering ia melihat ke dalam cermin, semakin mirip bayangan di dalam sana dengan dirinya, bukan dengan sosok perempuan asing itu. Dan pada malam ketujuh, hujan kembali turun. Langit bergemuruh lebih keras dari biasanya. Nita duduk di atas tempat tidurnya. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena firasat yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu malam ini akan berbeda. Jam menunjukkan pukul 1.59 menit. 1 menit sebelum lampu kamarnya biasanya padam dengan sendirinya. Ia memegang senter kecil di tangannya, menatap cermin yang kini berdiri tanpa penutup di sudut ruangan. Selama seminggu terakhir, ia sudah mencoba memindahkan cermin itu, bahkan menutupinya lagi. Tapi setiap pagi, cermin itu selalu kembali ke tempat semula, terbuka dan bersih, seperti baru saja digunakan seseorang. Pukul 2, lampu padam. Hanya sinar petir sesekali yang menerangi ruangan. Nita menyalakan senternya, menyorotkan cahaya ke arah cermin. Dan di sana, ia melihat dirinya, namun bukan sepenuhnya dirinya. Bayangan itu mengenakan pakaian yang sama, tapi kulitnya lebih pucat, matanya lebih gelap, dan senyumnya. Senyum yang membuat darah Nita seakan membeku. Perlahan bayangan itu mengangkat tangan dan melambai. Nita tak bisa bergerak, tubuhnya kaku. Sekujur tubuhnya merinding. Tiba-tiba, bayangan di cermin mulai bergerak maju, seolah-olah hendak keluar dari balik kaca. Tangan pucat itu menyentuh permukaan cermin dari dalam, dan permukaannya mulai beriak seperti air. Dari tengah riak, kepala perempuan itu mulai muncul, bukan Nita, tapi perempuan berambut panjang yang selama ini ia lihat. Rambut hitamnya basah dan menempel di wajahnya. Ia membuka mata perlahan. Wajah itu penuh luka, seperti pernah terbakar. Dan ketika mulutnya terbuka, suara yang keluar bukan suara manusia, tapi erangan. Rendah, dalam, dan penuh amarah. Nita berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Ia ingin kabur, tapi tubuhnya terasa seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat ke arah cermin. Jarinya mulai bergetar. Tubuhnya mulai melayang beberapa sentimeter dari lantai. Perempuan itu kini sudah separuh keluar dari cermin. Tangannya meraih wajah Nita, menyentuh dagunya, dan berkata dengan suara yang serak, "Kau sudah melihat mataku.
sekarang giliranku." Cermin itu bersinar sejenak, lalu pecah. Ibunya mendobrak pintu beberapa menit kemudian, mendapati ruangan kosong, berantakan, dan hanya tersisa pecahan kaca berserakan di lantai. Tidak ada Nita, tidak ada cermin, hanya udara yang dingin dan perasaan hampa yang menyelimuti kamar itu. Namun sejak malam itu, ibunya sering merasa diperhatikan dari bayangan kaca-kaca lain di rumah. Dan kadang, ketika ia berdiri di depan cermin kamar mandi, ia melihat Nita berdiri di belakangnya. Tapi Nita itu tidak tersenyum, tidak berkedip, dan matanya bukan lagi milik putrinya. Hari-hari berlalu dengan kesunyian yang menggantung di rumah tua itu. Ibunya Nita Burina hampir tidak pernah meninggalkan kamar. Tubuhnya mulai kurus, dan pikirannya terus diganggu rasa bersalah, serta bayangan anaknya yang tak pernah ditemukan. Polisi menyatakan Nita hilang tanpa jejak, sementara warga sekitar mulai membicarakan rumah itu sebagai tempat angker yang membawa petaka. Namun Burini tahu, anaknya tidak menghilang begitu saja. Ia tahu ada sesuatu dalam cermin itu, sesuatu yang jauh lebih tua, lebih jahat, dan lebih lapar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Suatu malam, ketika tak tahan lagi dengan gangguan suara langkah kaki di lorong, bisikan dari balik kaca, dan penampakan samar Nita di cermin-cermin rumah, Burini mengambil keputusan. Ia kembali ke kamar tempat cermin itu dulu berdiri, membawa sebotol bensin dan korek api. Meski cermin besar itu telah pecah, potongan-potongannya masih ada, tersebar seperti serpian jiwa yang belum selesai. Dan dari salah satu potongan itu, ia melihatnya lagi Nita, duduk di dalam pantulan, dengan mata kosong dan darah menetes dari mulutnya. Tapi kali ini, Nita mengangkat tangan dan menulis sesuatu di permukaan kaca, dengan jarinya yang berlumur darah. "Tolong aku, bakar semuanya." Dengan tangan gemetar dan air mata jatuh satu persatu, Burini menyiramkan bensin ke seluruh ruangan. Ia menyalakan korek, menatap ke dalam pecahan kaca untuk terakhir kalinya. "Aku minta maaf, Nak." Lalu ia menjatuhkan api. Api membakar cepat. Rumah tua itu dilalap habis malam itu, mengirimkan asap hitam pekat ke langit. Warga sekitar hanya bisa menonton dari kejauhan. Tak ada yang berani mendekat. Dan saat pagi menjelang, hanya puing-puing yang tersisa. Tapi satu hal yang aneh, di antara puing-puing hangus itu, tidak ditemukan satupun pecahan cermin. Seolah-olah kaca itu menghilang bersama api. Beberapa bulan kemudian, sebuah keluarga baru membeli sebidang tanah bekas rumah tersebut dan mulai membangun rumah baru. Mereka membawa barang-barang antik dari gudang lama milik keluarga, termasuk satu cermin berdiri yang katanya ditemukan di pasar barang lot. Dalam kondisi sempurna, tak tergores sedikit pun. Anak perempuan keluarga itu, usia 7 tahun, sering duduk sendiri di depan cermin itu, tertawa dan bicara sendiri. Saat ditanya dengan siapa ia bicara, ia hanya menjawab pelan. Dengan kakak Nita, katanya dia kangen pulang.